Pemirsa, oplos obat keras berbahaya dalam rokok elektrik tanpa izin, pesinetron Jonathan Frizzy resmi ditetapkan jadi tersangka. Meski dalam kondisi tidak sehat, Jonathan kooperatif dalam pemeriksaan tersebut. Kepolisian Resor Bandara Soekarno-Hatta resmi menetapkan artis Jonathan Frizzy sebagai tersangka dalam kasus penggunaan obat keras berbahaya dalam rokok elektrik atau vape tanpa izin. Jonathan ditangkap di rumahnya di kawasan Bintaro Akasia Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Minggu malam dan saat ini masih menjalani pemeriksaan polisi. Jonathan dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jungto Pasal 55 KUHP. Jonathan terancam hukuman 12 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Jadi JF ini kemarin hari Minggu kita lakukan penangkapan di salah satu daerah di Bintaro dan langsung kita bawa ke Polres Bandara Soekarno-Hatta. Jadi dari kemarin kita telah melakukan pemeriksaan, kemudian diselingi dengan istirahat dan sampai hari ini yang bersangkutan masih kita minta keterangan karena ada beberapa tahapan yang kita lakukan termasuk proses konfrontir. Jadi perlu diketahui bahwa dalam perkara ini sudah ada 3 tersangka yang awalnya sudah dilakukan penahanan dan itu untuk memenuhi petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum bahwa diperlukan konfrontir terhadap saudara JF ini. Jadi nanti sampai jam 7 malam kita masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif untuk selanjutnya nanti mengambil keputusan dari proses pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan. Saat diamankan kondisi JF sendiri gimana Pak? Ya, jadi rekan-rekan sekalian kebetulan dari kemarin juga JF ini didampingi oleh kuasa hukum yang hadir juga pada saat ini nanti akan menyampaikan. Yang jelas memang kemarin pada saat dijemput sama penyidik, yang bersangkutan ini kondisinya masih dalam keadaan sakit, berjalan juga masih belum seperti kita, dan ada batasan-batasan seperti harus istirahat total, kemudian yang bersangkutan juga belum bisa banyak beraktivitas, tetapi JF ini kooperatif dengan didampingi pengacara datang ke kita untuk memenuhi memberikan keterangan kepada kita. Kita ke informasi lain, pemirsa. Vasektomi yang menjadi syarat penerimaan bansos oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dianggap haram. Ketua MUI Pusat menyebut vasektomi haram karena menurut penelitian seseorang yang divasektomi tidak pernah kembali normal. Vasektomi yang menjadi syarat penerimaan bansos oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dianggap haram oleh MUI Jawa Barat. Ungkapan tersebut menuai polemik. Sementara Ketua MUI Pusat Muhammad Khalil Nafis menyebut bahwa vasektomi haram karena vasektomi merupakan metode pemandulan permanen yang menurut penelitian seseorang yang divasektomi tidak pernah kembali normal. Oleh karena itu, menurut saya cari program lain untuk mengatasi kemiskinan, dan kami menganggap bahwa bansos yang dikaitkan dengan bagaimana mereka vasektomi itu hukumnya haram. Saya menyerukan janganlah kita ngambil bansos kalau itu disyaratkan harus vasektomi. Tapi saya secara pribadi barusan mendengarkan dari Kang Deddy itu, Pak Gubernur, sebenarnya kan program KB bukan vasektomi, mungkin slip of tongue aja sehingga menganggap KB dengan sebutan vasektomi. Yang kedua, saya lihat ini kan program pusat, cuman Kang Deddy aja lagi ngonten kali ya, terus kesalahan ngonten begitu sehingga karena dia gubernur, beliau gubernur sehingga ada salah paham. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menanggapi respon Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat yang menyebut vasektomi haram. Deddy menyebut jika vasektomi bukan membuat mandul. Deddy juga menyebut program vasektomi merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Keluarga Berencana. Dipasang dan kemudian nanti bisa dibuka lagi dan bereproduksi lagi, kan nggak ada produksi. Coba lihat item-item, saya udah baca kok. Artinya tidak saklek gitu. Dan kemudian juga ada yang salah pemahaman. Ada secara umum vasektomi seolah-olah laki-laki kehilangan daya kelaki-lakiannya, itu salah. Gitu loh. Pemahaman yang salah. Nah, makanya Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana harus jajarannya mensosialisasikan pada masyarakat. Deddy Mulyadi juga mengatakan masih banyak pilihan atau cara agar program KB tetap berjalan untuk mensejahterakan warga Jawa Barat.
Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pengamat sosial Devi Rahmawati menyebut wacana pengendalian kelahiran lewat vasektomi bagi warga tidak mampu merupakan ide yang baik, namun perlu adanya penyempurnaan yang melibatkan masyarakat hingga tokoh agama. Pak Gubernur baik sekali dan harus kita dukung. Hanya tinggal disempurnakan dengan metode yang lebih melibatkan partisipasi warga, melibatkan para tokoh-tokoh agama dan masyarakat, sehingga orang berbondong-bondong datang bukan hanya karena ada tekanan. Oke, jadi artinya tujuannya memang baik, cuman terselubung jadi karena adanya harus menerima bansos. Jadi harus divasektomi, seperti itu ya Mbak Devi ya, mungkin ya diarahkannya Mbak Devi ya. Yang perlu kita pahami kenapa sih perlu dikendalikan gitu ya, manusia dalam keluarga itu kan hak asasi manusia. Pertama, kalau data gitu ya dari PBB maupun data dari Indonesia sendiri, kalau sebuah keluarga itu punya 4 anak gitu ya, minimal paling sederhana penghasilannya harus 10 juta. Kalau mau pendidikannya baik, kesehatannya terjamin, jelas urusan lapar sudah teratasi. Bayangkan, sedangkan kita tahu banyak keluarga-keluarga yang ekonominya terbatas, tapi kemudian memiliki banyak anak yang ujungnya apa? Mudah terjebak. Prabowo Subianto tanggapi dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Kami segera kembali. Tetaplah di iNewsroom. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meresmikan Taman Anak Sejahtera Arutala di Kebon Bawang, Jakarta Utara. Taman ini memberikan layanan pengasuhan dan pendidikan bagi anak-anak, khususnya dari keluarga miskin yang ekstrim. Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali merealisasikan salah satu program yang dijanjikan di masa kampanye, yakni mewujudkan Taman Anak Sejahtera. Taman Anak Sejahtera yang kali ini diresmikan adalah Taman Anak Sejahtera Arutala yang berlokasi di Kebon Bawang, Jakarta Utara. Hadirnya fasilitas ini diharapkan dapat membantu keluarga dengan anak-anak, khususnya kelompok keluarga miskin ekstrim, dalam layanan pengasuhan dan pendidikan anak sejak usia dini. Sekarang ini kita sudah mempersiapkan ada 3 taman anak sejahtera, dan nantinya saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan, mudah-mudahan di setiap kecamatan ada 1 taman anak sejahtera. Taman anak sejahtera di sini namanya Arutala. Arutala itu dari bahasa Sangsekerta yang artinya adalah cita-cita yang tinggi dan mulia. Tercatat saat ini sudah ada 3 taman anak sejahtera yang diresmikan. Dan nantinya ditargetkan 1 taman anak sejahtera dapat hadir di setiap kecamatan di seluruh wilayah Jakarta. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengaku heran dengan permasalahan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ia pun sempat bergurau, suatu saat akan ada pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Presiden Prabowo Subianto menyoroti kontroversi ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Senin sore, Prabowo yang sambil bergurau mempertanyakan apakah kelak dirinya akan mengalami nasib serupa di mana ijazahnya dipermasalahkan. Menghadap Pak Harto, iya kan, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Sebelumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi melaporkan Roy Suryo dan 4 orang lainnya ke Polda Metro Jaya
terkait persoalan keaslian ijazah miliknya serta merendahkan martabatnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.